Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Masih bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah tergabung bersama kami di Studio 7 TVRI, Bang Boni Argens, pengamat politik. Bang Boni, Siap. salam sehat. Salam Mas. Lumayan macet tadi. Ya, Perjalanan di sini. Jakarta kan. Besok long weekend, Makanya pindah ke IKN. Harla. Oke, pengen cepet-cepet pindah ke IKN ya. Oke, kita masih bahas terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Gus Jazilul. Saya akan minta tanggapan dari Mas Hendri. Mas Hendri, memang sudah final apa yang tadi kita diskusikan di awal segmen, tapi masih butuh ujian, banyak sekali ujian-ujian terkait dengan ideologi dasar kita ini. Iya, bukan saja ujian, tapi bagaimana tadi satu kata yang saya suka sekali dari Gus Jazil adalah bagaimana membumikan Pancasila. Jadi pada saat Pancasila ini final, bisa dibumikan dan bisa diselenggarakan. Ini bukan tentang orang ya. Yang pertama harus menyelenggarakan Pancasila itu adalah negara. Ya. Bagaimana negara menyelenggarakan Pancasila lewat kebijakan-kebijakannya itu. Satu persatu sila itu diamalkan. Nah, bagaimana membumikannya itu memang PR tuh. Tadi Gus Jazil membacakan sila keempat, yang kemudian coba ditarik ke ranah pemilihan presiden dan pemilihan wakil rakyat, gitu ya. Itu gimana tuh? Nah, hal-hal seperti itu kan mesti dibumikan dengan cara ya ada implementatif, ada diskusi dan ada policy gitu. Misalnya saat ini kita sedang menunggu MK. Apakah dengan proporsional tertutup atau terbuka. Itu satu hal. Karena kalau kita tadi membaca lagi, mungkin nanti ditanyain ke Gus Jazil, itu kan interpretasinya adalah permusyawaratan perwakilan, gitu ya. Kalau kita kan langsung nih milihnya nih. Apakah itu kemudian melanggar Pancasila? Nanti dulu tuh diskusinya. Diskusinya pasti turunan-turunannya tuh banyak gitu. Yang jelas adalah pada saat Pancasila ini sudah final, maka bagaimana negara dan seluruh elemen negaranya termasuk rakyat Indonesia itu mengimplementasikan itu. Dan yang terpenting adalah negara bisa mewujudkan kelima sila itu, termasuk yang paling yang nomor 5 itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah mencerminkan keadilan yang terjadi saat ini? Apakah dari sila 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah belum diimplementasikan oleh negara? Nah, kalau belum bagaimana caranya? Gitu. Dan saya senang sekali tuh dengan kata-kata Gus Jazil tadi bagaimana membumikan Pancasila. Dan sebagai wakil rakyat kita mesti dengarkan lagi tuh usulan-usulan wakil rakyat kita itu gimana caranya membumikan Pancasila supaya bukan saja dimengerti literal dan dihafal tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh negara. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah elemennya. Presiden kita Pak Jokowi hari ini kepuasan publiknya tinggi sekali, 70-80%. Terus kemudian apakah dengan kepuasan publik 70-80% itu diartikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah terjadi atau belum? Kan perbincangannya bisa di sana. Ya. Mas Andri, ini terkait dengan apa yang tadi sempat disinggung. Di tengah kondisi yang semakin menghangat menuju 2024 begitu. Artinya ini kan politik identitas salah satunya. Bagaimana komentar Anda? Oh, kalau menurut saya politik identitas itu pasti akan terjadi di Indonesia. Pasti akan terjadi. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu kebinekaan, keberagaman kita itu adalah sebuah hal keniscayaan. Pasti. Saya jauh-jauh hari mengatakan bahwa yang tidak boleh dilakukan dalam politik identitas adalah reward and punishment. Kalau Mas Andrianto pilih saya masuk surga, kalau Anda tidak pilih saya masuk neraka, itu nggak bisa. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya ya, pemilik suara di Indonesia ini adalah umat muslim. So menurut saya sangat wajar bila calon presiden, calon wakil presiden, wakil rakyat parpol ya beridentitas seperti muslim supaya mendapatkan suara dari umat muslim. Dan itu pun terjadi secara kesukuan. Misalnya ada aturan, bukan ada aturan ya, ada keinginan bahwa pilkada itu diisi oleh putra-putra daerah, itu kan identitas. Yang tidak boleh adalah reward and punishment dari situ. Kalau kemudian politik identitas selalu dianggap negatif, itu menurut saya tidak tepat di Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan itu kurang politik identitas apa lagi? Dia pasang Ka'bah di logonya. Tapi kan bisa-bisa saja. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena tidak ada reward and punishment. Yang tidak boleh terjadi lagi adalah
penyalahgunaan politik identitas, penggembar-gemboran reward dan punishment itu. Politik Itu menurut saya yang tadi kita bahas di segmen awal ya, antagonistik tadi yang kita masih terus merasakan hingga saat ini begitu. Buntutnya dari 2017 Pilgub DKI, 2019 Pilpres Nah begitu. itu kita tanyakan lagi ke pemerintah selama ini ngapain aja? Kenapa kemudian dari 2017, 2019 masih ada sampai hari Masih ini? berbuntut hingga sampai saat ini. Kalau Menurut Anda artinya kenapa masih ada buntutnya begitu, Mas Ya Hendri? kan saya bukan pemerintah. Enggak, maksudnya apa yang Anda baca begitu? Kenapa ini jadi urusan pemerintah? Enggak, karena kalau menurut saya itu Enggak lah, keniscayaan. naif, No, simplistic. bentar Bon. Oke, ke Bang Boni. Bang Tunggu Boni. dong, bentar Begini, dulu. begini, Ini gimana? saya Sebentar dulu, kan Bon. belum bicara Kan nih, yang- waktunya mau habis nih. Enggak, makanya yang saya bilang Jadi, gini, saya Bon. gini. Bon, yang saya bilang, tunggu dulu, Ya, kan belum waktu mau habis, selesai. bro. Tadi, Jadi, tadi kan Bung reward dan Hensar, punishment itu nggak boleh terjadi di politik dia identitas. mulai, aku nangkepnya dia mulai dengan bertanya, ya, bertanya apakah 5 sila dalam Pancasila sudah diwujudkan. Ya. Terus kemudian tadi saya tidak ikut tapi diulang bagaimana membumikan Pancasila. Saya pada posisi yang tidak suka dengan istilah membumikan Pancasila, no. Karena ketika para founding fathers kita ini merumuskan Pancasila, ya di mana Bung Karno punya peran besar di situ, dia merumuskan satu filosofi, satu falsafah, Weltanschauung, yang merupakan abstraksi dari keseluruhan intisari nilai-nilai lokal yang membentuk nilai nasional kita sebagai sebuah bangsa. Nah maka Pancasila itu sebetulnya sudah ada di dalam batin jiwa masyarakat Indonesia. Bagaimana mengoperasionalkan roh Pancasila itu yang ada di dalam diri kita. Nah itu yang menjadi tugas kita. Jadi Pancasila bukan sesuatu yang menggantung di langit. Lalu kita harus turunkan ke bumi, no. Dia adalah energi kita. Dia adalah roh kita yang harus dihidupkan terus supaya keindonesiaan kita ini bisa terus berkembang dan menguat pada track konstitusi. Jadi tidak ada orang yang berupaya untuk membangun konsep berbangsa bernegara lain yang berbeda dengan konstitusi gitu ya. Itu artinya ujian dari membangkitkan roh itu tadi. Di tengah membangkitkan maka kita roh bicara ada ujian politik begitu. identitas. Politik identitas ini kan sebetulnya secara teoritis oke lah. Itu normatif di seluruh dunia pasti orang mengakui adanya politik identitas, entah berbasis gender, etnik, agama, apapun. Karena itu juga bagian dari upaya memperjuangkan pengakuan atas martabat sebagai manusia. Tetapi yang menjadi masalah kemudian adalah ketika identitas kelompok ini mau ditonjolkan dan dipaksa untuk menjadi metanaratif, menjadi narasi hegemonik yang ingin mendekonstruksi konstruksi sosial politik berbangsa kita. Dan dia ingin menghegemoni identitas kebangsaan. Nah itu yang berbahaya. Jadi kita tidak memperkarakan soal identitas agama A, B, C atau suku A, B, C. No, yang kita perkarakan adalah adanya agresivitas, hegemonik. Jadi ada upaya untuk mengkooptasi identitas kebangsaan dengan identitas kelompok. Dan itu menyalahi prinsip demokrasi dan prinsip keindonesiaan. Baik, saya akan tanyakan ke Bu Loli. Bu Loli, bagaimana pengawasan dari Bawaslu? Oke, sepertinya Bu Loli masih belum tersambung kembali. Saya akan minta tanggapan berarti dari Mas Erlangga apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Hendri, termasuk Gus Jazilul dan juga Bang Boni. Iya, tadi sebenarnya sudah saya utarakan poinnya saya sama dengan Bung Boni bahwa secara konseptual politik identitas itu kemudian tidak memiliki persoalan, tapi kalau kita melihat bahwa ada beberapa artikulasi politik identitas yang problematis, yang bermasalah. Salah satunya adalah ketika corak dari politik identitas itu sifatnya antagonistik. Antagonistik itu ketika melihat the other as enemy. Yes. Karena melihat the other as enemy sebagai musuh, maka kemudian yang terjadi persepsinya adalah yang lain itu disingkirkan. Kita tidak melihat yang lain itu sebagai sama-sama sebagai seperti kita. Sebagai warga negara. Ukuran musuh ini artinya seperti apa? Apakah memang samar atau terlihat begitu? Ketika kemudian yang lain kalau kita misalnya melihat, contohnya begini, kalau saya lihat salah satu yang begitu. Ini problem etis ya sebetulnya. Model-model narasi politik identitas yang antagonistik. Menjadi problem etis ketika misalnya melihat, menuding yang lain itu bukan sebagai manusia. Subhuman. Ketika yang lain orang. Iya, mengkafirkan orang, terus yang melihat yang lain itu sebagai ya cebong kampret, itu sebetulnya sudah
antagonistik. Istilah Karena apa? cebong kampret sampai Ini bukan dengan manusia, Iya. subhuman. Oke. Ketika yang lain sudah tidak dianggap sebagai manusia, Iya. berarti mereka yang lain itu tidak memiliki hak-hak sebagaimana manusia, gitu. Nah. Dan itu yang kemudian muncul atau kemudian melihat bahwa pembedaan-pembedaan yang sebetulnya sudah Yes. clear, pribumi non pribumi misalnya Iya. kayak gitu. Terus kemudian yang ada ketimpangan sosial, bla 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 bla. Kenapa ketimpangan sosial terjadi? Karena kemudian yang dituding adalah etnis, misalnya seperti itu. Tidak lagi melihat bahwa kita bersama dalam kerangka persatuan. Iya. Kalau tadi saya utarakan di awal bahwa Bung Karno itu mengutarakan Pancasila sebagai dasar negara adalah instrumen persatuan. Karena menjadi instrumen persatuan maka dia mewadahi keseluruhan keberagaman ini. Exactly. Dalam konteks tentang kebangsaan, justru dalam konteks politik kebangsaan seperti ini, orang berdialog secara nyaman meskipun identitasnya beragam. Justru bisa kemudian identitas menjadi taman sari dalam kerangka kebangsaan. Benar. Tapi kemudian Memang begitu ketika hakikatnya. berbasis pada politik identitas yang antagonistik, yang tadi memajukan bahwa karena saya itu misalnya mayoritas atau saya memiliki hak khusus, yang lain enggak. Nah itu justru identitas yang lain merasa terintimidasi, terancam dan insecure. Yeah. Nah itu sebetulnya poin tentang problem politik identitas kita. Yang antagonistik itu. Iya. Jadi maksudnya begini, Mas. Singkat saja Bang Boni sebelum saya akan ke Bu Loli. Enggak, ini kan secara teoritis biar paham nih maksudnya Prof. Erlangga ini kan. Jadi kalau kita pergi kepada ada dua teori nih, teori konflik, teori integrasi. Iya. Kalau bicara soal hidup berbangsa. Nah, teori konflik itu kan kita bicara soal adanya potensi ketegangan konflik ya di dalam setiap bentuk kebersamaan. Apakah sebagai keluarga, masyarakat, sebagai bangsa. Teori integrasi mengatakan bahwa selalu ada kehendak untuk kita bersatu. Nah, bagaimana kita mempertemukan ini? Bahwa konflik itu hakikat yang ontologis lah, ada di dalam diri kita juga dan juga di dalam ruang sosial. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memanajemen konflik dalam konteks menjaga integrasi. Nah, identitas-identitas yang beragam ini hakikat kita. Ya, demokrasi menjamin kita supaya setiap identitas ini bisa saling menghargai. Oke. Ada respect. Maka di situ ada rule of the game. Ada konstitusi yang mengatur. Nah, problemnya adalah muncul kelompok dengan perspektif yang sangat eksklusif mengatakan kamu bukan kami, maka ada garis batas, ada segregasi, ada ruang di mana kita berbeda. Nah, ruang keberbedaan itu kemudian menjadi sumber ketegangan konfliktual. Disitulah benih-benih permusuhan itu muncul. Antagonistic relationship itu akan terbangun di situ. Nah, demokrasi kita, Pancasila, itu ketika dirumuskan itu dalam rangka menjahit keberagaman ini supaya dia menjadi kekayaan dan kekuatan, bukan memperbesar potensi ketegangan yang ada di dalam di dalam keberbedaan itu. Maka misalnya pergi ke teorinya Kim Lika soal multikulturalisme, ya Pancasila mungkin bisa sebagai melting pot untuk kita bisa saling ada dalam satu pot, tapi kita tetap berbeda tapi satu. Ya kan? Overlapping konsensus. Exactly. Atau pergi ke konsepnya Charles Taylor. Semua itu saya kira akan mengarahnya ke sana. Nah, Indonesia ini menurut saya memang ada problem historik yang tidak pernah tuntas. Yeah. Bahwa kita pernah dijajah. Dan kesalahan terbesar ada di rejim kolonial Belanda. Ketika Belanda melakukan klasifikasi sosial, warga kelas 1 yaitu keturunan Tionghoa, Arab, keturunan India. Nah, warga kelas 1 yang Belanda, warga kelas 2 adalah yang Arab, Cina sama India. Lalu yang kelas 3 adalah pribumi, inlander. Nah, stratifikasi yang dibangun secara arogan ini, kemudian itu kan hidup melahirkan sentimen kebencian di kalangan pribumi terutama. Dan itulah yang muncul gerakan Budi Utomo 1908 itu kan sebetulnya dipicu oleh diskriminasi dalam praktek ekonomi dan sosial terhadap pria Jawa dan sebagainya. Tapi kemudian itu meluas menjadi gerakan nasional. Nah, kita belum cukup artinya manajemen negara ini sejak merdeka sampai ke sini itu memang tidak banyak memberikan perhatian pada bagaimana menjahit keberagaman ini menjadi satu kesatuan ya, dan membuang itu memori kolonial yang membuat kita ini jadi saling curiga dan kemudian saling benci ya antagonistik tadi ya. Oke, saya akan langsung ke Bu Loli. Bu Loli masih tersambung via daring, Bu Loli? Masih dengar suara saya, Bu?
Ya, Bu Loli. bilang di unmute. Iya, Baik, Bu Loli, yang ini saya tanyakan dari diskusi Ya, kita suara terdengar ya? Ya, terdengar dengan jelas suara Bu Loli. Baik, dari diskusi kita di segmen pertama, segmen kedua ini, artinya ini kan suasana sudah mulai memanas untuk Pilpres pemilu 2024. Apa upaya yang harusnya ditekankan? Karena kalau berdasarkan apa yang tadi sudah dicuplik di segmen awal, Presiden Jokowi menegaskan bahwasanya kalau bisa secara rigid diatur agar tidak terulang kembali politik identitas di tahun 2019, di tahun 2007 Pilgub DKI begitu. Bagaimana Bawaslu melihat dalam kampanye yang akan digelar beberapa saat lagi? iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Pancasila dalam ruang lingkup pemilu, itu sudah secara terang benderang, secara tekstual, misalnya diatur di pasal 280 tentang larangan kampanye. Jadi larangan kampanye itu pertama mempersoalkan dasar negara, Pancasila, undang-undang. Misalnya yang kedua, dilarang juga melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, juga dilarang menghasut, mengadu domba, menghina. Jadi pasal 280 dalam Undang-Undang 7 2017 itu adalah implementasi dari Pancasila. Misalnya Persatuan Indonesia. Maka larangan-larangan kampanye tadi itu sesungguhnya mengimplementasikan hal yang dilarang atau juga tidak Pancasilais. Sehingga dalam konteks kepemiluan kita, cara mengukurnya adalah kalau pelanggaran pemilu terjadi, berarti masih ada gap cara kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Misalnya berkenaan dengan larangan di 280 yang kemudian tadi secara terang benderang memang dia sangat tidak Pancasilais kalau larangan itu lalu diterobos. Misalnya gitu ya, itu pertama. Yang kedua, lalu dalam konteks ini, apa yang bisa kita pelajari? Karena 2024 tidak boleh mengulang sesuatu yang kontraproduktif untuk demokrasi ketika dia sudah kita alami di 2019, 2014, dan maupun pilkada-pilkada. Maka kami di Bawaslu itu kemudian bikin yang namanya diskusi baik dengan para pegiat kepemiluan, termasuk dengan lintas agama ya, tokoh-tokoh lintas agama. Salah satunya mendiskusikan soal apa itu politik identitas, apa itu politisasi identitas. Sehingga kami punya satu cara pandang melihat persoalan ini. Bedanya apa, Nah, Bu Loli? dalam FGD kami dengan para tokoh lintas agama ya Mas. Ya, Nah, halo, Ya. terdengarkah? terdengar Bu. Dilanjutkan dulu Bu Loli. Ya. Ya. Nah, dalam konteks kami begitu di Bawaslu kami memahami soal politik identitas, politisasi identitas itu harus sama dulu cara pandangnya supaya nanti tidak ada sesuatu yang multitafsir di lapangan. Ya. Maka salah satu yang kami lakukan itu kemudian merangkul berbagai tokoh agama untuk merumuskan bareng formula mengenai politik identitas hasil FGD kami dengan lintas agama misalnya menyepakati bahwa yang namanya politik identitas itu adalah politik yang mengacu kepada kejati dirian, kepribadian, keyakinan, dan atau kebudayaan tertentu. Positif kan, netral kan, dia positif orangnya. Lalu apa itu politisasi identitas? Dalam forum kami lalu disepakati juga bahwa politisasi identitas Ya ini bikin definisi nggak benar semua ini. apa Bu Loli, upaya baik. Sinyalnya jelek. Sepertinya kita Saya masih... boleh nggak Ya. komentar saya agak terganggu. Oke, Bu Jadi Loli, gini. mohon maaf karena memang komunikasinya kita masih akan terus memperbaiki. Ada tanggapan dari Bang Boni. Begini, janganlah kita membuat definisi yang kemudian jadi makin runyam. Politik identitas itu by teori, sekarang itu para ahli melihatnya dua. Ada satu kelompok mengatakan politik identitas itu just a new social movement, gerakan sosial baru. Ada yang mengatakan enggak, ini new emerging ideology. Ini ideologi baru nih yang nongol. Saya salah satu yang tidak percaya ini ideologi, lebih percaya ini sebuah gerakan. Nah, definisi dari politik identitas adalah perjuangan politik yang berbasis pada kepentingan kelompok dalam rangka adanya pengakuan negara terhadap
identitas keberadaan mereka dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Oke. Nah, maka identitas di sini bisa gender, dan di sini kita bicara LGBTQIA. Lalu kemudian ada feminisme semua. Terus kemudian ada yang berbasis etnik, ya, ada berbasis agama. Ya, sebetulnya di seluruh dunia politik identitas ini juga mempengaruhi dan memperkaya demokrasi modern. Ya, dan juga ada ekses negatifnya. Pergi ke Jerman, kamu akan lihat, Mas, ada partai. Waktu saya masih di sana, dia tiba-tiba muncul dan tiba-tiba besar dan masuk di parlemen. Neonazi yang juga radikal aja sampai hari ini tidak pernah bisa masuk parlemen. Itu kalau Partai digunakan ini- secara positif begitu Bang Boni, artinya untuk Bukan, kelompok-kelompok. ini penggunaan identitas secara negatif. Oh, sekarang negatif yang ini tadi. Namanya ya. itu AfD, Alternatif für Deutschland, alternatif untuk Jerman. Ini partai sayap kanan, partai radikal sayap kanan. Kalau di kita mungkin seperti kalau FPI dan HTI digabung jadi satu, bikin partai. Nah itu tuh. Jadi dia anti asing, anti Islam, dan juga anti terhadap modernisme sebetulnya. Dan jadi dia kombinasi antara puritanisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme. Belum ke terorisme, mohon maaf. Jadi ini partai yang sayap kanan itu hidup, ya, masuk di parlemen. Nah di kita barang-barang ini kan lebih banyak bergerak di jalan. Ada partai politik yang coba membawa spirit mereka ke parlemen, ya. Dan menurut saya mereka banyak offside karena mereka tidak punya basis argumentasi yang kuat untuk meletakkan posisi perjuangan politik dalam bingkai Pancasila dan demokrasi kita ini. Kelemahan mereka di situ, akhirnya mereka tidak pernah bisa menjawab kenapa Ikhwanul Muslimin, Wahabisme, Salafisme dan sebagainya itu ya bisa berpotensi bergesekan dengan Pancasila atau bahkan berpotensi menghantam Pancasila. Nah, kalau mereka bisa menjawab itu di dalam praksis politik yang taat konstitusi, saya kira tidak banyak orang yang marah. Oke. Orang marah karena setelah kita reformasi, terus kemudian otonomi daerah berlaku, muncul itu perda-perda syariah di banyak daerah, lalu terjadilah antagonistic relationship di dalam ruang sosial. Kami-kamu. Jadi pembelahan antara kami dan kamu, Mas, itu sangat ketika dia sangat ekstrim, dia menjadi konflik. Ya, maka menurut saya bagaimana kita merawat keberagaman. Nah, Anderson mengatakan bahwa nasionalisme untuk negara-negara seperti Indonesia itu sebetulnya dibangun atas dasar kesadaran bersama untuk membayangkan diri sebagai suatu entitas. Jadi tanpa kesadaran itu dia tidak akan hidup. Maka imagine communities, artinya bahwa kita memang beragam, komunitas yang beragam. Tapi kita disatukan, maka butuh ada aktivitas pembayangan. Ada gerak konstruktif untuk kita bisa menjadi satu bangsa dan menerima diri sebagai satu bangsa. Nah, banyak orang tidak mau menerima. Karena dia tidak nyaman ada orang dengan agama lain di samping dia. Dia tidak nyaman ada orang dengan suku yang lain, etnik yang lain di samping dia. Dan ini menyalahi prinsip kemanusiaan yang diakui semua agama dan juga menyalahi prinsip demokrasi. Nah, itu yang kita persoalkan. Tadi untuk bisa membangunkan roh Pancasila itu tadi. Maka Bawaslu atau apapun instrumen pemilu, kalau mau merumuskan definisi politik identitas, hati-hati. Ya, jangan sampai melahirkan problem baru. Saya kira janganlah. Cukup fokus saja ke soal pidana dari proses penggunaan identitas kelompok di dalam ruang politik. Aspek pidananya dimainkan. Maka Bawaslu mesti serahkan ini ke polisi aja. Oke, nanti saya tanyakan seperti apa tanggapan dari Bu Loli. Usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Fokus Hari ini TVRI.